Dan kita sadar bahwa dalam kehidupan daya api suci tadi dikatakan sebagai miradolimo. Itu ilmunya Sukolimo yang sidurnya. Mempelajari air suci dari api suci. Digambarkan warnanya adalah miradolimo itu warnanya merah. Api yang bersatu dengan daya hidup, di mana kekuatan api Agni atau api akan membabar ilmu yang digambarkan miradolimo. Kuning moyo artinya dari air itu akan membawa ilmu pengetahuan yang digambarkan dengan warna kuning untuk mencapai kejayaan, menjawaan untuk menciptakan kemakmuran, perdamaian, ketentraman. Nah, harus sampai ke nilokandi, sifat kasepuan dan tunjung biru mencapai alam ketuhanan atau alam kasepuan untuk pulang nanti kita ke alam pasuta. Itu intisari dari Cukumannya Astrodino, itu akan terbabar, tapi jangan merasa patah semangat. Yang penting satu, jangan mudah marah. Jangan mudah ngersu. Jadi jangan menyesalkan diri dan jangan mudah marah. Dari itu saya yakin semuanya akan terbabar. Termasuk mengurangi makanan yang bernyawa itu, apakah akan berpengaruh terhadap karakter kita gitu? Ya, karena jiwa itu senyawa, energinya berangkat dari saripatinya bumi yang kita makan. Makanya saya berkali-kali matur bahwa yang membara peradaban dunia, mesusa dunia nanti budaya. Karena dengan budaya itulah sebenarnya kita akan membawa keseimbangan saripatinya bumi yang akan didahar. Dan dari ilmu kanuruan tadi, bumi telah diileni dengan tirta mentana, tirta suci. Dari air suci ini tadi akan tumbuh saripatinya bumi. Dari saripatinya bumi yang keluar menjadi biji buah dan sebagainya yang kita makan. Dari kita makan itu akan membawa keseimbangan jiwa. Nah, inilah bumi Nuswantara. Makanya kenapa rempah-rempah dulu menjadi misusuar dunia, bisa membawa keseimbangan lahir dan batin. Nah, untuk itulah, untuk belajar menyelaraskan rasa. Karena sesuatu yang enak-enak itu kadang-kadang melupakan rasa. Ya, apalagi harus membunuh, gitu ya, membunuh jiwa-jiwa yang kala itu diminta untuk membabar rasa penghormatannya kepada sang hidup menungso kewan. Jadi kurangi yang bernyawa, dikurangi. Ya, kalau diupayakan jangan ke kaki 4 dulu. Belajar langkah-langkahnya gitu. Kalau enggak gitu kayak saya telur gitu. Telur itu kan masih menjadi bahan hidup, belum dapat hidup. Ya bisa berkembang tapi masih perlu diingkerami, masih perlu diberikan cahaya panasnya apinya sang induk. Itu boleh kalau telur dulu. Itu sama ini. Bahkan sekarang itu kebutuhan protein nabati juga sangat kuat sekali untuk kehidupan tubuh kita, karena tubuh kita sendiri punya usus 12 jari yang panjang. Kalau sering banyak makan yang bernyawa toh akan menjadi racun. Padahal kita sendiri itu sebenarnya terstruktur dengan rogonya mamalia atau binatang pemakan tumbuhan gitu. Makanya kita nggak punya taring yang sangat menonjol gitu ya. Diharapkan kita bisa tuh tentrem, adem ayem untuk dekat dengan pertumbuhan. Apa dimulai dari seafood dulu mungkin ya? Ya. Yang ikan-ikan gitu ya. Makanya dalam ilmu sepuh ikan itu tidak dikonotasikan menjadi hewan, tapi mino. Karena ikan itu simbolnya kauripan yang ada di dalam air. Di dalam air itu ada kehidupan yang namanya ikan yang disimbolkan sebagai kemuliaan. Nah, dari ikan itulah keluar tangguhnya pusaka Badirbang gitu ya. Digambarkan dengan mencari ilmu Badirbang sisik kencono.
Artinya ikan yang bisa hidup di dalam air, dalam hidup kehidupan, yang sisiknya itu merupakan kebanggaan atau kanugerahan wahyu-wahyu turun itu. Digambarkan Badir Bang Sisik Kecono, gandengannya pusaka sengklat atau nogo sosro itu. Ya. Jadi akhirnya nanti menjadi pribadi yang Pribadi adem, yang ayem, adem, kados Kinarto gitu. Pertanyaan pungkasan Ki. Apakah benar bahwa perang Baratayuda itu sebenarnya terjadi di dalam setiap diri manusia? Ya, perang Mahabharata Yudha Jaya Binangun. Barata itu kan dharma. Barata itu dewa dharma yang membabar hidup. Barata Jaya Binangun dengan membangun. Bukan cerita Mahabharat yang gewekir perang di padang Kurusetra gitu ya. Memang di sana ada, biarlah yang ada itu menjadi Konco Benggolo, pengetahuan yang ribuan tahun yang lalu. Sekarang itu perang kembang, artinya perang dengan indah, memerangi sifat kita yang kurang baik, yang digambarkan dalam sifat-sifat kemanusiaan kelahiran ini digambarkan dengan Kurawa, kekuatan batin digambarkan dengan Pandawa, dan dengan Mahagurunya itu Eros Adara Sipurna. Makanya perang Mahabharata itu adalah perang melawan hawa nafsu. Barata Yudha Joyonya Binangun, membangun kejayaan, bukan untuk berdarah-darah kembali. Karena kalau kehidupan ini tertata dengan baik, saya pikir tidak ada lagi imperialisme, perebutan kekuasaan. Karena semua sekarang komunikasinya bisa saling berhubungan, saling menguntungkan. Di mana sifat perdagangan dunia pun kalau sudah semakin punya satu kebutuhan yang harus terlengkapi, mereka bisa saling menukar budidaya, energi alam semesta raya untuk kepentingan hidup bersama. Saya pikir tidak perlu adanya satu pertempuran yang bergengsi. Sudah sangat kasihan kepada bumi pertiwi yang harus bertumpuk-tumpuk darah mengalir. Tidak perlu turun rah, itu bukan harus tumitahnya darah karena peperangan, tapi turun rah sebagai anak turun, sebagai turun rah itu yang dilakukan. Menghadapi 2030 Ki, tentang meledaknya jumlah manusia, sedikit statement apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kembali kepada masa yang akan datang, agar kita sadar untuk kembali membudidayakan atau kembali menggali energi-energi yang sekarang terlupakan. Apa itu? Bumi, air, keturunan, dan binatang. Keseimbangan semua agama itu baik. Tapi keseimbangan yang real dan hakiki adalah bertemunya, penghormatan, kebersamaannya antara upacara dan upacara dalam membawa kekuatan anasir tadi. Kalau toh sekarang bisa budidayakan tanaman-tanaman itu untuk kepentingan nanti, saya pikir, saya rasa kita pertimbangkan, kita harus menggunakan satu kata mutiara dari dulu yang dinamakan iling lapas bodoh. Iling berarti kita sadar, terus membudidayakan gumelarnya bumi yang subur. Kita lihat banyak pekarangan-pekarangan yang nganggur. Kalau itu dibudidayakan, dulu pada saat kita ada kelahiran, putra 1 nandur tanaman 4 penjuru dan 5 pancer. Saat putranya ingin kuliah, sudah sekitar 20 tahun sudah bisa dipanen. Kan sebenarnya itu menabung dan tidak membutuhkan biaya tinggi. Mengapa kita tidak belajar dari kasepuan dulu? Dari kehidupan yang sederhana, yang sempurna, yang tidak ngongso. Kan kehidupan ini tercipta dan dimulai dari diri kita sendiri. Untuk memulai dengan hidup yang sederhana. Hidup sederhana tidak mudah terbawa oleh arus atau gelombang-gelombang energi yang kurang baik, tapi sadar akan menyadari kita terlahirkan di bumi kasampurnan untuk punya tenggang rasa teposliro unggah rukun agarisan dosa. Itu
kita kembali membumi noto deso bangun kuto kembali pahloji nari toko ketrem kerto raharjo huruf bangun projo gitu ya. Inanto sekali lagi kami beserta kru mengucapkan terima kasih tiada terhingga. Saya berharap panjenengan tetap sehat selalu, tetap menjadi orang tua bagi kita semuanya untuk mendidik, mengarahkan, mencerahkan putra wayah, menjaga, melestarikan ajaran-ajaran adiluhung. Matur nuwun. Matur suwun.